Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Jadi muda au Tuhan dohot guru munu mama supat mun hamu pe akon marsibasuan pat nidongan nama hamu. Dalam bahasa Indonesia, jadi jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tradisi membasuh kaki adalah tradisi untuk merendahkan diri, tradisi untuk memaafkan, dan tradisi untuk memberikan hati secara total kepada orang yang dibasuh kakinya. Dalam firman Tuhan pada saat ini, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya ketika dia sudah selesai membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengatakan pada firman Tuhan pada hari ini, yang mengatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku yang adalah gurumu dan Tuhanmu. Artinya Yesus adalah guru yang memberikan teladan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian bagi kehidupan kita. Sudah membasuh kaki murid-muridnya. Dan melalui itu, Yesus adalah Tuhan, yang dimana dia adalah orang yang suci dan benar, yang tidak ada titik celah di dalam kehidupannya. Dia mampu untuk membasuh para kaki pengikut-pengikutnya. Dalam firman ini mau diterangkan bagi kehidupan kita bahwa Yesus yang adalah guru yang banyak mengetahui, dia merendahkan diri untuk menjadi membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah Tuhan yang memiliki kekasta, memiliki sebuah harga diri yang sangat tinggi, mampu untuk mengampuni dan merendahkan diri. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita sering terjadi egoisme kemanusiaan yang merasa diri benar, merasa diri tidak punya celah, dan merasa diri sebagai orang yang paling kudus dalam kehidupannya. Namun sesungguhnya firman ini mengingatkan kita, Yesus yang adalah guru dan Tuhan kita mau merendahkan diri di dalam kebenarannya. Artinya sebahabat apapun kita, semampu apapun kita, dan sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita harus merendahkan diri di hadapan orang, di hadapan Tuhan, untuk mengampuni orang sesama kita. Dan juga di dalam firman Tuhan ini, ternyata ketika kita merendahkan diri di hadapan orang lain, pada saat itu kita adalah bukan menjadi rendah, namun pada saat itu kita memberikan diri dan memahami orang yang belum memahami diri kita. Kita mau berusaha untuk memberikan pemahaman bagi kehidupan mereka, bahwa dengan merendahkan diri sesungguhnya adalah untuk menjadi ditinggikan. Yang kedua, orang yang membasuh kaki adalah orang yang mengampuni. Mengapakah orang mengampuni? Kalau Yesus mengampuni, oleh karena orang-orang yang berdosa itu tidak mampu lagi keluar dari keberdosaannya. Ketika manusia menjadi mengampuni, kenapa? Karena meneladani Yesus yang sudah mengampuni kita di dalam keterbatasan kita. Manusia tidak terlepas daripada kekurangan dan kesalahan. Manusia tidak terlepas daripada beban dosa dan beban daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Namun ketika kita menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, pada saat itu juga kita akan mengampuni orang yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan tersebut. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mudah untuk mengampuni, untuk memberikan maaf kepada orang yang penuh dengan kekurangan dan keberdosaan tersebut. Mengapa? Bagaimana juga dalam yang hal ketiga, di dalam membasuh kaki.
membasuh kaki adalah simbol daripada kedekatan yang sangat-sangat baik dengan orang yang kita basuh kakinya. Pada kedekatan personal, kedekatan emosional, kedekatan psikologi, dan kedekatan spiritual kepada orang-orang di sekitar. Orang-orang percaya diajak Yesus Kristus agar memiliki hubungan yang begitu baik dengan siapapun. Dan dengan hubungan yang baik ini akan terjalin relasi-relasi atau akan terjadi hubungan yang begitu indah. Dan melalui firman ini, sesungguhnya Yesus memberi teladan bagi kehidupan setiap orang percaya. Yesus memberikan dirinya sebagai cerminan bagi setiap orang, di mana dengan membasuh kaki murid-murid, dia merendahkan diri, dia mengampuni, dia memberikan teladan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Yesus yang mengatakan Yesus adalah guru, yaitu sumber daripada pengetahuan spiritualitas, sumber daripada inspirasi-inspirasi yang ada di dalam pola pikir, pola tindak, dan pola laku kita. Maka mari mengarah seperti Yesus Kristus yang mampu untuk merendahkan diri, mengampuni, dan juga menjadi mendukung di dalam kehidupan orang dalam keterbatasannya. Melalui Yesus adalah Tuhan yang mau merendahkan diri. Sesungguhnya Yesus itu akan tetap mengatakan saya kudus dan saya benar. Namun dia menjadi merendahkan diri agar orang-orang yang percaya kepadanya menjadi diselamatkan, menjadi keluar dari beban dosa. Itulah kehidupan seorang yang percaya yang sesungguhnya, di mana kehidupannya itu akan menjadi solusi, akan menjadi jalan keluar bagi orang yang bergumul. Saudara, dalam Kristus Yesus mungkin banyak kebenaran dalam diri kita. Mungkin kita merasa bahwa diri kita banyak melakukan kebaikan. Namun melalui ini kebaikan itu akan terpancar ketika kita menjadi merendahkan diri, ketika kita mampu untuk mengampuni, ketika kita menjadi mau untuk mengeluarkan orang dari pergumulannya. Itu adalah sulit. Namun sebagai orang percaya yang meneladani Yesus, yang mengikuti Yesus dalam kehidupannya, itu harus dilakukan dan harus menjadi mengorbankan diri sehingga orang keluar dari pergumulannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dunia masuk ke dalam egoisme, maka di sanalah akan terjadi kekacauan. Namun ketika dunia, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang-orang pengikut Yesus Kristus menjadi mencerminkan kerendahan hati, mencerminkan daripada pembebasan dalam kehidupannya, di sanalah akan terjadi kehidupan yang penuh dengan damai dan kesejahteraan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan terlepas daripada beban dosa dan salah. Demikianlah juga kita akan diampuni oleh Yesus di dalam beban dosa dan salah kita. Dengan demikian, kita juga akan mengampuni orang lain di dalam dosa dan kesalahannya dengan memberikan merendahkan diri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita agar kita menjadi membasuh kaki, wajib membasuh kaki orang-orang di dalam sekitar kita, yang artinya adalah mampu untuk mengampuni, mampu untuk merendahkan diri, dan mampu untuk mengeluarkan orang dari pergumulan dan keterbatasannya. Apabila itu kita lakukan, pasti dunia akan menjadi dalam keadaan yang bahagia. Pasti kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, dalam satu hari ini, rendahkan diri, rendahkan hati, dan keluarkanlah, ampunilah orang di dalam segala keterbatasan dan keberdosaannya. Oleh karena itu, selamat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami ketika Yesus membasuh kaki dan menyuruh kami untuk membasuh kaki orang-orang di sekitar kami. Yang kelihatan di sana adalah untuk menyedai merendahkan diri, mampu untuk mengampuni, dan mampu untuk mengeluarkan orang dari pergumulannya. Jadikan kami melakukannya. Ketika kami mengetahui, jadikan kami untuk meneladani. Karena dengan demikian,
nyatalah kemuliaan Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah umat-Mu di dalam pekerjaan mereka penuh berkat dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan mengawal, menjaga dan memelihara di dalam setiap aktivitas, sehingga setiap umat-Mu akan berjalan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.